bersyukurlah kita berada dalam dunia tarbiyah. Karena itu saya beri judul Tarbiyah Amaliyah yang Mulia. Tarbiyah pahala usia panjang. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami yang menghidupkan yang mati, kami mencatat amal yang dikerjakan, wa atharahum, dan kami pun mencatat athar-atharnya. Ketika kita mengajar, pahala dicatat. Ketika kita wafat, ilmu yang diajarkan oleh kita lalu diaplikasikan oleh murid dan diajarkan kembali, amal itu pun juga dicatat. 7 yang disebutkan di dalam hadis Nabi yang termasuk kepada pahala yang usianya panjang setelah dia wafat. Allama ilman, mengajarkan ilmu. Inilah amaliyah kita sehari-hari. Karena itu bersyukur kita berada dalam dunia tarbiyah. Kita menjadi muallim dengan tidak berpikir gaji gede jeung leutik. Nu penting mun gede diterima, mun leutik tambahan begitu. Supaya ada motivasi. Tapi berada dalam saja dunia tarbiyah sudah beruntung. Bahkan oleh Rasulullah disimpan nomor 1 dari 7 amaliyah yang usianya panjang, yang pahalanya panjang. Allama ilman. Di samping yang 6 lagi dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bikin sungai, membuat sumur, menanam pohon yang usia panjang, membangun masjid, mewariskan buku atau mewariskan tulisan, meninggalkan walad yang mendoakan dia setelah dia wafat. Guru adalah gudang ilmu. Guru berderajat tinggi. Banyak ayat dan hadis Nabi menjelaskan tentang itu. Di dalam Al-Mujadalah ayat 11, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu darajat lebih tinggi derajatnya. Kalaulah mau dibandingkan antara orang yang berilmu mengajar dengan seorang hamba ahli ibadah, itu bagaikan jauhnya antara perbandingan Rasulullah dengan umatnya. Orang yang berilmu lalu mengajar bagaikan Rasul, sedangkan orang yang beribadah bagaikan umatnya yang menerima ajaran. Fadlul alim alal abid kafadli ala ummati. Kalau dibandingkan dari sisi cahaya yang cemerlang, orang yang berilmu lalu mengajarkan ilmunya bagaikan bulan di malam pada bulan purnama yang terang benderang sinarnya, sementara ahli ibadah hanya diibaratkan bintang-bintang yang berkelip yang sinarnya tidak secemerlang sinarnya bulan. Fadlul alim alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Dijelaskan pula tidak ada kemiskinan bagi orang yang berilmu dan dia menyampaikan ilmunya. Seandainya dia miskin, ilmunya bermanfaat. Seandainya dia berilmu lalu mengajarkan, maka dengan ilmunya akan menambah kekayaannya. Afdalun nas al-mu'minul alimu alladhi inihtayaja ilaihi nafa'a wa in istagna anhu agna nafsahu. Yang paling dekat derajat manusia kepada kenabian adalah ahli ilmu dan yang berjihad.
akan berbeda. Kalau orang yang berilmu adalah memotong-motong kebodohan sehingga orang menjadi cerdas, sedangkan orang yang berjihad adalah memotong musuh sehingga Islam menjadi cemerlang. Afdhalun nas min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Amma ahlul ilmi fadallun nasa ala ma ja'at bihi rusul. Wa amalul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi ar-rusul. Tapi Rasul menempatkannya bahwa orang yang berilmu lebih awal dibandingkan orang yang berperang di medan laga. Tidak ada kerugian jika orang ada dalam dunia pendidikan. Belajarnya akan menambah rasa ketakutan pada Allah. Tidak ada kesombongan. Ta'lamu al-ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Jika mencarinya adalah ibadah, wa talabahu ibadatun. Ngapal kenana adalah tasbih, mudzakaratahu tasbihun. Mencarinya adalah jihad, wal bahthu anhu jihadun. Mengajarkan kepada yang tidak tahu adalah sedekah, wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sedekah. Mencurahkannya pendekatan diri kepada Allah, wa badluhu qurbatun li'annahu ma'alimul halal wal haram. Karena itu, sekecil apapun upaya manusia yang berkaitan dengan ilmu, Allah akan menunjukkan jalan-jalan ke surga. Para malaikat meletakkan sayapnya karena ridhonya kepada murid-murid yang mencari ilmu. Dan para malaikat istighfar seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan termasuk ikan-ikan yang berada di dasar air, adalah memohonkan ampun kepada Allah bagi yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Betapa tingginya. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihata haridan li talibil ilmi. Bagi siswa diridhoi para malaikat. Wa innal alima, bagi guru, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitan fi jawfil ma'. Sampai ikan-ikan yang ada di dalam air istighfar kepada Allah bagi para guru. Hilangnya yang berilmu, umat akan menjadi bodoh. Idza lam yubqi aliman, jika tidak ada sisa orang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, nanti mereka akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Lalu pemimpin itu ditanya, maka dia akan menjawab dengan tidak dasar ilmu, sesat, menyesatkan. Idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasuilu fa'abtau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau seorang ulama, orang yang berilmu adalah wafat, maka menurut Umar bin Khattab sulit untuk mencari pengganti. Berbeda dengan matinya ahli ibadah. Kalau ahli ibadah wafat, gampang orang yang beribadah lagi. Tapi ulama wafat, sulit mencari pengganti. Sehingga perbandingannya adalah 1:1000. Satu orang ulama yang wafat,
akan mudah mencari orang ibadah 1000 orang. Karena itu sulit membuat kadar orang yang berilmu, lebih gampang ngajak orang lain beribadah. Mautu alfi abidin, wafatnya 1000 hamba, qaimin lain, yang suka bangun di tengah malam lalu sholat, shaimin nahar, dan rajin saum di siang hari, ahwanu, itu lebih enteng, min mauti alimin, daripada wafatnya seorang yang berilmu, basirin, yang tajam, bihalalillahi wa haramihi, terhadap halal dan haram, artinya adalah fuqaha. Matinya fuqaha yang paham terhadap agama seorang saja, itu bandingannya dengan ahli ibadah adalah 1 berbanding 1000. Karena itu pendidikan Persis adalah tafaqquh fiddin. Pendidikan orang lain banyak terus bermunculan, tapi menciptakan orang yang faqih adalah tidak gampang. Karena itu di mana-mana ditekankan oleh tarbiyah Persis, lahirkan faqih-faqih dari setiap pesantren. Walaupun dia nanti tidak menjadi ulama, tapi kita sudah memberikan bekal pada mereka. Kunci-kuncinya sudah kita berikan, tinggal mereka nanti mengembangkan dan membuka pintu. Tapi kalau kuncinya saja sudah dihilangkan, bagaimana mungkin orang bisa muka pantok lantaran kunci nage geus teu aya, rek ngieun duplikat geus teu asli. Karena itu 1 berbanding 1000.